Terima kasih buat WL-nya tadi bikin terkejut dari dangdut langsung penyembahan. Luar biasa, saudara. Itu perlu talenta, saudara. Mari buka Alkitab, saudara. Yosua pasal yang kedua. Coba saya mau ingat-ingat lagi temanya. Oke, redominate kota dan bangsa. Amin. Yosua pasal yang kedua, saudara. Pengintai-pengintai di Yeriko, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara, di sini semua anak Tuhan yang senior kan, maksud saya bukan baru bertobat 2 hari kan ya. Sudah pernah baca Alkitab tentang Yeriko? Atau belum tahu Yeriko itu apa? Bukan arem-arem, bukan bala-bala, bukan tahu isi, saudara ya. Yeriko adalah kota, oke? Nah, saudara, kita tahu semua waktu itu Yosua sedang memimpin bangsa Israel dan dia akan memasuki tanah perjanjian dan dia akan menduduki tanah perjanjian. Dan yang pertama pintunya adalah Yeriko. Nah, ketika mau masuk ke Yeriko, saudara, yang pertama Yosua lakukan adalah mengirim orang untuk datang dan dikatakan ada kata-kata mengamat-amati. Oke? Kata mengamat-amati, saudara, setelah saya pelajari ada beberapa arti. Tapi saya mau simpulkan langsung saja. Amat-amati itu bukan cuma melihat, tapi amat-amati juga berkata tentang mengukur dan menghitung. Bahasa Ibrani-nya, saudara, bukan cuma melihat tapi mengukur dan menghitung. Saudara, tema hari ini kita mau redominate, atau bisa saya simpulkan, kita mau kuasai teritorial demi teritorial, saudara, kota demi kota, bangsa demi bangsa. Anda kan datang di sini dari banyak kota kan? Artinya apa? Kalau Anda hari ini tangkap yang dari Tuhan, maka Anda akan menguasai kota demi kota, daerah demi daerah. Buat siapa? Bukan buat Anda, buat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya nggak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kalau 90% atau 100% aja ya, 100% orang-orang di tempat ini tangkap yang dari Tuhan malam ini, hari ini, dan Anda pulang, Anda lakukan sesuatu dan Anda redominate kota demi kota, bahkan bangsa demi bangsa. Banyak banget loh ini. Anda bisa bayangkan, saudara, digoncang saudara bangsa ini. Buat tiba-tiba ada orang-orang yang mencetak sejarah demi sejarah di semua kota-kota. Amin, saudara. Yang amin tuh sedikit, jadi kemungkinan besar yang percaya juga sedikit. Saya loh bengak-bengok ini, Anda coba. Saya udah berusaha teriak-teriak loh, saudara. Percaya nggak, saudara? Pulang dari tempat ini, Anda goncang tempat Anda masing-masing, dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap kota demi kota, saudara. Amin. Yang pertama, saudara, pelajaran yang pertama, how to redominate. Bagaimana caranya engkau take over, amat-amati kotamu. Melihat, gak cuma melihat, tapi mengukur dan menghitung. Sudah belum Anda ukur kota Anda? Bukan ukur tuh berapa sentimeter, nah enggak. Anda ukur kekuatan setiap roh-roh teritorial di kota Anda. Anda kan ini datang semua ini kan ikut retreat Mahanaim doh. Berarti kan bukan cuma orang Bekasi doang nih, Mahanaimers katanya. Ada di berbagai macam kota. Anda kan sudah diajari toh. Pasti setidaknya Bu Puji sudah keliling ke semua kota-kota Anda.
sudah diajari spiritual mapping, kan? Tapi masalahnya dilakuin enggak? Sudah diajari, kerjain enggak? Ayo saudara, saya ikut Pak, ikut seminar Pak, seminar spiritual mapping. Cuma sebagai stop, sebagai pengetahuannya percuma. Mulai saudara, amati, hitung semuanya, ukur semuanya. Bikin spiritual mapping. Lihat di mana yang kuat, di mana yang harus kita kerjakan. Saudara, kenapa Tuhan katakan hitung? Kenapa Tuhan katakan ukur? Karena tidak semua Anda harus hajar. Nah, ini masalahnya ya. Saya itu mendapati di lapangan, Bu Puji. Ketika saya ke daerah, saya ketemu sama orang-orang yang sudah belajar 2 peperangan, 2 keliling, sudah 7 keliling, sampai pusing. Tapi seringkali kurang yang namanya bisa ukur kekuatan. Istilahnya saudara, semua setan, roh, dari roh yang ecek-ecek sampai yang paling berat diajakin berantem. Lah buat saya belajar dari mana? Dari Roh Kudus pimpin. Kalau saya datang ke sebuah tempat saudara, tidak semua saya dikasih karunia sama Tuhan untuk melihat ini roh di sini terus ini. Gak semua langsung ada roh sikat. Enggak saudara, saya ukur mana yang harus dihantam. Iya, saya tanya Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini hantam atau enggak nih? Hajar apa enggak nih? Tangking atau enggak nih? Belum tentu kita harus hantam. Ya, lo gini. Kalau Anda ketemu di ini, kalau ada sebuah apa ya namanya tentara perang nih ya. Perangnya mungkin Anda special force. Special force itu berarti small group atau grup yang kecil. Dia infiltrasi, mau menggoncang, mau mengalahkan sebuah wilayah. Emang semua tentaranya ayo kumpul semua tembak-tembakan kita. Enggak tahu. Apa yang dia masuk, dia hantam, dia ambil, dia lumpuhkan yang paling kuat, yang paling vital. Betul nggak? Anda pernah lihat nggak film perang special force dikirim? Cuma emang kalau special force dikirimnya 1000, itu bukan special force. Pasti grup kecil. Oh, di sini ada Bapak Jenderal, tahu pasti Pak Ginting ini. Grup kecil. Dan dia nggak langsung perang terbuka, dang semua tembakin semua. Enggak. Dia hitung, dia tahu targetnya, mana yang harus dia ledakan, mana yang harus dia hantam supaya kekuatan musuh lemah tinggal sikat. Ngerti nggak saudara? Hitung, bijaksana, belajar. Gak semua Anda hantam saudara. Amin. Ini gak ada yang amin loh. Aku udah sedih loh. Aku jauh-jauh ke sini khotbah. Kasih semangat amin dikit lah. Paham sudah? Hitung, amati, ukur sudah. Saya melihat di lapangan, masuk, aku rasanya gak enak. Wah, ini kuburan, gak enak. Semua diperangi satu-satu. Nah, mempan nggak mempan? Percayalah, saya percayalah dengan kuasa doa peperangan. Tapi Anda ngabisin banyak waktu dan energi, saudara. Setan kerocok jangan lu hantemin terus-terusan. Cari jagernya, cari kepala gengnya, ajakin tarung, hantem, habisi. Yang kecil-kecil kabur. Betul nggak? Anak Tuhan banyak yang enggak. Lihat tuyul, hantam, perangi. Semua kecil-kecil dihajarin. Enggak, cari sumbernya, hantam di situ. Anda akan kuasai kota Anda.
hari ini sudah Anda pulang nanti, mapping yang benar. Mana kekuatan, pusat kekuatan yang iblis paling kuat bercokol di situ. Perang di situ. Habisi di situ. Anda akan lihat atmosfer kotamu berubah. Dan Anda akan redominasi lagi kota Anda, saudara. Yang ngapin cuma 8. Berapa ribu sekian orang mudeng. Amat-amati. Amin, saudara. Dan Anda harus mengerti satu hal. Tahu nggak sih, saudara? Ada firman Tuhan yang berkata gini, Tuhan berperang ganti kita. Tahu kan? Ya itu. Ini Alkitab berjalan nih. Tuhan berperang ganti kita. Anda ngerti nggak itu? Jadi sebenarnya Anda nih, gini, Anda punya berbekal patok, berbekal tumen. Sekarang udah bukan tumen, udah berapa elemen? Udah 8, 9, 10, 12. Pokoknya semua elemen yang ada lah yang Tuhan kasih. Ya loh, udah minyak, apapun lah. Anda sudah pakai semua jurus senjata-senjata ilahi, mulai dari yang plastik sampai yang beneran. Ya kan ada yang bikin beneran pedang, saya lihat tuh. Anda pakai itu semua. Patok nih misalnya tanah. Ini tanah dulu iblis berdiri di sini. Penguasa paling kuat, Anda patok. Saya mau tanya. Kalau iblisnya kabur, kalau iblisnya hancur di situ, kerajaan iblis hancur, itu karena patoknya atau karena Anda? Karena patoknya, karena Anda, atau gimana? Hah? Karena perjanjian, luar biasa. Ini benar-benar very strong bakra. It's about covenant. Apa sudah? Patoknya, minyaknya, kuasa Tuhannya. Kuasa Tuhannya. Tuhan perang ganti kita. Bagian kita ini apa? Melakukan saja. Sisanya Tuhan. Jadi bagian Anda nih beberapa poin. 1, matok. 1, doling. 3, bengok-bengok. Ya, dalam nama terus deklarasi teriak-teriak. Jangan pernah berpikir karena deklarasimu loh. Deklarasi adalah bagian dari kehormatan yang Tuhan kasih buat kita melakukan dengan iman dan percaya dan sungguh-sungguh dan punya hati yang tekad bulat mencintai Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, Anda mau deklarasi sampai doer, gigi rontok semua, percayalah tidak ada manfaatnya. Karena itu di sini loh hatimu dengan Tuhan. Hatimu loh dengan Tuhan. Saya jujur saudara ya, saya mau beritahu ya, senjata yang paling kuat untuk kita memenangkan peperangan kita dengan iblis adalah keintiman kita dengan Tuhan. Karena kita harus dengar yang Tuhan mau, bukan teori yang Anda ketahui. Teori baik buat kita dengar dan kita pelajari, tapi sekali lagi berpulang kepada setiap Anda dengan Tuhan. Senjata yang paling kuat, keintimanmu dengan Tuhan. Ya. Saya bukan arti saya sampai detik ini saya masih bawa patok, saya masih matok, saya masih tuh bikin biji-biji lempar-lempar itu masih tenang. Bahtera di dadaku. Tenang saudara. Jadi masih tetap saya lakuin pengurapan, berjauh masih aman. Tapi sekali lagi saudara, semua itu adalah sebuah kehormatan untuk kita kerjakan. Tapi sisanya Tuhan yang berperang di kita. Anda mau lihat kota Anda dirubah, mulailah dari dirimu.
Amin saudara. Mulai dari diri. Dan setelah itu mulai amat-amati. Ayo lanjut. Oh, dengung gara-gara saya tuh. Saya pikir radiasi hadirat Tuhan. Lihat saudara, ayat yang ketiga. Maka Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang padamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah, iya, memang orang-orang itu setelah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, dan aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mengatakan pada mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang berada yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu. Kalau Anda baca terus peperangan yang dilalui oleh orang Israel, tidak ada satupun peperangan yang disebut karena kamu menang, karena kamu hebat, karena kamu besar, karena kamu kuat. Anda baca, semua karena apa? Tuhan. Berperang gak Israel? Berperang. Tapi karena Tuhan. Saya kata bangsa Israel, bukan karena Tuhan. Lah, ada dengar kata tadi kan ada kata Ok, ya toh? Saya enggak tahu, saya enggak siapkan. Kalau dia ada siapkan sendiri, Anda akan menangkap bahwa sebenarnya orang Israel itu berperang melawan orang-orang yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Lebih besarnya itu ekstrim. Anda cari saudara, Anda orang Raja Ok itu seperti apa gedenya? Itu gedenya mungkin segedung ini, tingginya segedung itu gede. Kau tahu Pak, udah ketemu tengkorak-tengkoraknya ada, segede itu. Sudah lebih gede, lebih banyak. Ayo, gimana caranya menang? Gimana caranya menang? Saya mau tanya, gimana caranya bangsa Israel menang? Kalau bukan Tuhan, masa sih Pak Tuhan? Oh, ada buktinya. Ada buktinya. Anda akan menangkap saudara. Ya, saya buka buat Anda saudara. Keluaran 23. Sorry, bukan. Oke, 23-28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het. Orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu bukan orang kecil, itu raksasa. Tahu tabuhan itu artinya apa? Bukan drum. Baca bahasa Inggrisnya hornet. Hornet itu tawon yang ukurannya segede telapak tangan. Ukur berapa? Pasti saya yakin banyak sekali jumlahnya. Ya. Apa orang Israel yang ngirim? Loh, orang Israel kalau Anda baca terus, Israel ngejar nggak? Ngejar. Perang, kejar.
Artinya apa? Berarti kan belalangnya di apa, sorry, belalang apa? Tawonnya ada di depan loh. Kok bisa? Seperti ada pawangnya. Iya dong? Apakah orang Israel pawangnya? Bukan, Tuhan. Anda akan temui lagi saudara. Satu hari bangsa Israel perang, ada batu jatuh dari langit. Dan yang mati karena ketimpaan batu lebih banyak daripada mati karena pedangnya orang Israel. Nah, saya dalam pemikiran saya saudara, itu pun yang dibunuh Israel itu pasti raksasa yang kena batu udah pingsan, hati kali celep. Ya saudara. Jadi apakah karena kita? Tuhan. Apakah bangsa Israel tetap bergerak? Bergerak. Berperang? Berperang. Menang, Tuhan yang bikin menang. Anda pernah dengar ada hutan memakan manusia? Ada di Alkitab. Saya buka, saudara ya. Wah, catatannya hilang saudara. Nanti Anda cari aja sendiri. Dan hutan-hutan itu memakan bangsa itu saudara. Jadi hutan yang makan saudara. Ya aneh loh. Ya itulah Tuhan. Karena siapa? Karena Anda? Bukan. Karena siapa? Karena Tuhan saudara. Amin saudara. Makanya kalau ketika Anda baca tadi ayat-ayat tadi saya baca, semua dikatakan semua karena Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan berperang bagi mereka? Siapa tadi? Pada mau tadi siapa namanya? Rahab. Orang Israel bukan? Bukan orang Israel. Bahkan dikatakan bahwa bangsa itu mereka ini ketakutan karena mendengar Tuhan menyertai orang Israel. Anda mau redominasi kota Anda? Biarkan orang-orang di kota Anda melihat Anda berjalan dengan Tuhan. Ya. Kalau hidupmu tidak pernah menggambarkan bahwa engkau berjalan dengan Tuhan, tidak akan ada yang bisa tunduk kepadamu. Tidak akan ada kemenangan. Dan tidak bisa Anda meredominasi kota atau bangsa. Kenapa? Kamu ngomong apa? Nggak ada buktinya. Gimana cara buktinya? Jaga hidupmu. Jalan dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nanti orang akan lihat dan amazed dengan apa yang engkau dan saya alami. Amin saudara. Saya berdoa pulang dari tempat ini, nggak cuma doa keliling dan doa peperangan, tapi bentuk hidupmu dan karaktermu. Ya, bentuk hidupmu dan karaktermu. Dan mulailah berjalan dengan Tuhan. Saya percaya kalau Anda serahkan hidup Anda dan Anda berjalan dengan Tuhan, Anda akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Dan mujizat demi mujizat itu yang akan didengar orang banyak. Dan orang banyak akan ketakutan. Dan orang banyak akan tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Andanya bukan, Tuhannya. Tapi Tuhannya melalui siapa? Anda. Paham saudara? Loh, orang-orang ini ketakutan karena apa? Karena mereka lihat, mereka dengar perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang Israel. Betul gak saudara? Artinya your life, my life, we have to become example. Kita harus jadi contoh. Kita jadi etalase bahwa hidup dengan Tuhan ada mujizat. Hidup dengan Tuhan, lihat ada kasih, ada cinta. Hidup dengan Tuhan, lihat hidupku jadi berkat buat banyak orang. Hidup dengan Tuhan bukan hidup untuk diri sendiri, tapi untuk membawa orang-orang bersuka cita karena Tuhan.
Amin saudara. Saya berdoa Anda pulang dari tempat ini, Anda berubah. Amin saudara. Saya mau ajak satu lagi. Masih ada waktu gak saya? Pak, masih boleh gak Pak? Boleh ya Pak? Kalau gak boleh tanya Bapak itu aja. Yuk. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sudah jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Saudara, Anda bisa lihat Tuhan sedang mengajari orang Israel terus menghitung, mengukur, hitung, hukur, hitung dan hukur. Ya toh? Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. 6 hari keliling, sehari berapa kali? Sekali. Pada hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Anda pikir gak ada maksudnya? Ada. Cara manusia cukup sekali saja. 6 bicara apa? Angka apa? Manusia. Dengan cara manusia cukup 1 kali saja. Kenapa? Nggak ada efeknya. Ya, cara manusia lakukan, nggak masalah, lakukan. Memang kita harus lakuin secara daging. Tapi ketika Yeriko runtuh, itu berapa kali? 7 kali. 7 adalah angkanya Tuhan, angka kesempurnaan Tuhan. Artinya apa saudara? Kekuatan manusia Anda dan saya harus kerjakan. Jelas toh? Makanya kita bakal dilatih sama teman-teman dari Manem untuk apa? Doa peperangan. Harus gak? Harus. Tapi doa peperangan yang kita kerjakan harus disertai dengan apa? Hari yang ke-7. Hari yang ke-7 bicara apa? Sempurna. Berapa kali? 7 kali. Untuk Tuhan serahkan yang terbaik. 7 kali bicara tentang angka Tuhan. Sehebat-hebatnya kita berputar, cuma sekali kita bisa. Dan itu pun hasilnya sepertinya gak ada. Tapi ketika kita 7 kali kita kerjakannya dengan angka Tuhan, dengan Tuhan, terjadi mujizat saudara. Dan Yeriko jatuh. Yeriko jatuh. Saya mau tanya, kalau Anda baca gitu ya, Yeriko tuh jatuh karena pedang gak? Karena apa saudara? Karena ada sorak-sorai. Iya. Wah, yang ke-7 rame. Ini saya membayangkan ibadahnya Mahanaim tuh. Saya kadang-kadang saya kalau ada kesempatan saya streaming dari BMN, acara kemarin kan saya nggak bisa datang tanggal berapa yang kemarin 4 yang Desember 14 itu apa? Tanggal berapa ya waktu itu ya? 18 Desember ya. Saya kan cuma streaming sudah. Saya ini bingung mau ikut amin deklarasi yang mana. Ini belum kelar, udah muncul. Ini udah muncul lagi. Yang satu teriak nangis, yang satu nyanyi, yang satu teriak nangis, yang satu kasih komando. Waduh, itu bayangan saya Yeriko seperti itu saudara. Waduh, gambreng sekabreng-gambrengnya. Jadi kadang-kadang sudah ya jujur, ini jujur dari segi estetika nggak ada ya.
sorry Mas ya. Dari segi estetika mah nggak ada lah ya. Tapi dari segi kuasa itu seperti Yeriko runtuh, saudara. Jadi kadang-kadang ya saya ngaku nih. Saya salah satu orang yang ngomong sama istri saya, aku nih kalau streaming Mahanaim ya, mencoba mengikuti suara yang mana bingung. Yang ini deklarasi, ini yang WL-nya teriak, yang nyanyinya nyanyi. Ini mana aku ikuti? Tapi Tuhan ngomong ini, lah itu loh. Pada waktu peristiwa Yeriko, lah mirip itu. Jadi kalau Mahanaim menang, dua peperangan menang, itu bagiannya cuma bengok-bengok. Menangnya siapa yang bikin? Tuhan. Sorry teman-teman dari Mahanaim, Anda tidak punya hak untuk mencuri kemuliaan Tuhan ya. Bagian Anda itu cuma di bengok-bengoknya doang. Tapi tetap kemenangan adalah Tuhan yang memberikan. Tapi tunggu dulu. Bukan cuma bengak-bengok. Tahu nggak apa? Ketaatan. Ketaatan yang dihasilkan dari keintiman dengan Tuhan. Saya percaya, sorry ya. Saya sih percaya ya para pemusik Mahanaim. Kalau sekarang mungkin mereka sudah mencintai dengan permainan musik mereka yang gambreng tanpa estetika. Tapi kalau secara musikalitas mungkin mereka juga mau main yang lebih santai, yang lebih ngejazz itu, klasik ngejazz itu, ya Mas. Mungkin, nggak tahu. Mungkin saya salah, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, itu adalah bagian dari ketaatan. Iya, ketaatan terhadap siapa? Tuhan melalui siapa? Pemimpinnya, Ibu Iin. Iya, saya ini kadang-kadang saudara ya, sorry ya, kadang-kadang saya tuh kasihan sama pemain drum kalau pas lagi ada Ibu Iin. Pokoknya drum, menurut saya pukulan sudah kenceng, tapi kurang kenceng sudah. Tapi nggak ada yang protes tuh, nggak ada yang sakit hati. Bu Iin tidak mengenal aku ya, enggak. Ketaatan itu yang membawa kemuliaan Tuhan turun di Mahanaim sudah. Oh ya, sound systemnya ini kenceng banget sudah. Saya kalau datang kebaktian di tempat Mahanaim, saya menghindari duduk di depan speaker. Volumenya ekstrim. Sampai kadang kalau saya ngeliat sound meja sound system, mixernya sound systemnya Mahanaim, ini jangan-jangan kalau bisa digergaji bisa naik lagi volume. Tapi jujur sudah, kita nggak bisa pungkiri itu titik kemenangan sudah. Itu titik kemenangan. Kenapa? Karena sama pada waktu Yeriko, karena tiup sangkakala, ya, surut bersorak-sorai. Oh, perang ku surut tiup sangkakala bersorak-sorai. Ngerti sudah? Itu loh Tuhan kita. Makanya tidak semua orang bisa terima. Tapi sebenarnya inilah yang Tuhan beri jadi bagian buat orang-orang Bahtera dan orang-orang Mahanaim. Iya, semua punya panggilan sudah, gitu. Kalau panggilannya imam itu kan, tapi imam yang di luar Mahanaim ya. Oleh imam Mahanaim sudah tetap Mahanaimers. Kan harus santai, gitu. Tapi semua punya panggilan. Dan saya percaya satu hal, saudara, doa peperangan yang dikerjakan akan redominasi kota ini, kota demi kota. Saya dengar besok akan mengerjakan yang sama seperti Yeriko. Anda tahu kenapa saya tadi khotbah Yeriko? Kan saya dengar besok ngomong ngapain. Langsung saya pelajari, saudara. Dan ini yang Tuhan katakan buat Anda semua, saudara. Saya sangat percaya satu hal,
Anda pulang di tempat ini, Anda jadi orang yang berbeda. Anda akan taklukkan kota demi kota. Jangan pernah takut, jangan pernah takut, jangan pernah takut, jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Anda kerjakan, belum terjadi, kerjakan terus. Anda tahu orang-orang Israel ini ngelilingin 6 hari, sehari sekali. Hari sekali ngirimin. Kalau saya jadi orang Israel, disuruh gitu ngelilingi sekali, gak terjadi apa-apa tuh. Hari kedua, ayo ngono-ngono tok gak terjadi apa-apa. Hari ketiga, ini kayaknya salah denger nih pemimpin gue nih. Lalang keliling. Lalu mending kalau keliling pas lagi nggak kelihatan tentara musuh, kelihatan dipanah dari jauh. Keliling lagi. 6 hari keliling, ada suara nggak? Betul nggak saudara? 6 hari keliling, gak boleh ada apa? Suara. Anda gimana? Ya, kalau lagi disuruh sama Tuhan ngelakuin hal yang nggak masuk akal, akhirnya bersuara toh? Iya apa iya? Ya kalau enggak ya berarti yang nggak ngaku, gitu. Aslinya mah banyaknya iya. Pada waktu ngelakuin yang Tuhan ngomong dan ketika ngelakuinnya nggak masuk akal, langsung mulutnya ngomong gini. Bener nggak ya Tuhan ngomong gini? Apa salah ya? Ya nggak saudara? Kenapa disuruh diam 6 hari? Kenapa? Itu diuji saudara. Bisa nggak banyak ngomong. Itu kalau dalam bahasa Latinnya, bisa nggak orang kakean cangkem? Ngerti sih? Kenapa suruh diam? Kita ini seringkali nggak bisa diam sudah. Nanya, protes, ya. Nggak pak, saya diem pak. Ya tapi protesnya via handphone, via WA. Sekarang itu orang berbicara nggak pakai bibir, pakai jempol ya. Amin. Saya berdoa hari ini Anda tangkap apa yang dari Tuhan. Saya percaya nanti hamba Tuhan berikutnya akan sampaikan sesuatu yang lebih dahsyat yang Anda harus tangkap, saudara. Amin, saudara. Saya punya sebuah keyakinan tahun ini 2025 akan menjadi tahun unending provision. Akan menjadi tahun yang ajaib, saudara. Kita akan dipisahkan dan dibedakan. Dunia akan alami goncangan. Segoncang-goncang apapun, Anda akan jadi orang yang tidak tergoncangkan. Lo emangnya enak aja tidak tergoncangkan? Bukan cuma tidak tergoncangkan, Anda akan menyelamatkan banyak orang yang tergoncang. Artinya apa? Anda akan menarik banyak orang yang tergoncang di dunia bawa ke Tuhan, dan Anda dan saya akan redominate setiap kota, setiap bangsa. Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Tutup matamu, berdoa. Ya rataka satakara lapaya syatakara lapaya.